Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari pada pagi ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja, Selasa, tanggal 2 November 2021. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu-Lah kami angkat syukur dan penyembahan kami. Engkau selalu setia menuntun dan memberkati hidup kami. Di dalam penyertaan-Mu, kami senantiasa hidup sepenuhnya dan bergantung sepenuhnya kepada kasih setia-Mu. Untuk itu ya Allah, sebagai tanda iman dan kerinduan kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini menjadi berita sukacita, nasihat iman, dan dasar hidup kami. Kami siap ya Allah, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini, pengharapan kepada Yesus Kristus. Pengharapan kepada Yesus Kristus. Setiap kita tentu mempunyai harapan dalam hidup ini. Saat kita bangun pagi, ada banyak harapan untuk hari yang akan kita hadapi hari itu. Bahkan ketika kita akan istirahat di malam hari, masih ada harapan untuk hari esok yang lebih baik. Dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, jemaat Tuhan di Roma pada saat itu banyak mengalami tantangan, terutama tantangan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap orang yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ayat pertama. Hal itu mendorong untuk semakin bertekun dalam iman, dan ketekunan mendekatkan diri kepada Yesus sehingga timbul pengharapan yang tidak mengecewakan kepada Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya, dan akhirnya mampu menghadapi berbagai tantangan. Ayat 3 sampai dengan 5. Mungkin saat ini kita juga mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Ingatlah, ketika kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Yesus Kristus, maka pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Apa harapan Bapak, Ibu, saudara, saudari saat ini? Sampaikanlah kepada Yesus, sebab Ia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami menikmati hadirat-Mu di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Engkau adalah penolong dan pengharapan kami satu-satunya. Kepada kuasa-Mu lah kami meletakkan semua keberadaan hidup kami. Kami lemah dan tidak berdaya. Kami mempunyai kemampuan terbatas dan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah kami. Tolonglah kami ya Allah, dalam kami menjalani hidup yang kadang mengalami pergumulan dan berbeban berat. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat dibebaskan dan ditolong. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Pada saat ini juga kami mohon pengasihan-Mu untuk umat-Mu yang sakit dan juga yang berduka. Engkau pulihkan, kuatkan, dan teguhkan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dan saat ini juga kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan
sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus berpengharapan kepada Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.